Mutiara Hitam, Jilid 12 bagian 3. Dan pagi hari itu, pesta meriah diadakan di Taman Bunga rumah keluarga Pangeran Qiang ini. Untuk keperluan apa? Qiang Kongcu tidak tampak berada di rumah. Juga Pangeran Qiang dan istrinya yang sudah berusia lanjut dan tidak bernafsu lagi untuk main pesta-pestaan, tidak hadir. Sebagai wakil tuan rumah adalah seorang pemuda yang pakaiannya mewah dan indah dan memang pesta ini diadakan untuk menyambut kedatangannya di gedung itu. Dia bernama Suma Qiat dan kepada para tamu ia diperkenalkan oleh Pangeran Qiang sebagai anak keponakan Nyonya Qiang yang baru datang berkunjung setelah berpisah belasan tahun. Padahal sesungguhnya baru pertama kali itu selama hidupnya pemuda ini muncul dan mengaku sebagai putra tunggal mendiang Suma Boan, kakak dari Nyonya Qiang. Muncul begitu saja, akan tetapi istrinya, yaitu Nyonya Qiang, tidak ragu-ragu lagi bahwa pemuda yang mengaku bernama Suma Qiat ini benar-benar putra mendiang kakaknya karena mempunyai persamaan wajah yang tidak dapat diragukan lagi. Engkau benar, keponakanku, engkau tentu putra mendiang kakakku. Ah, melihatmu seperti melihat dia dahulu. Demikianlah Suma Cheng, istri Pangeran Qiang, merangkul dan menangis. Dan demikianlah, pesta meriah di Taman Bunga diadakan untuk menghormat kedatangan pemuda ini dan untuk memperkenalkannya kepada semua orang. Seperti biasanya, jika ada kesempatan baik seperti ini, banyak pula para anggota Kaipang atau perkumpulan pengemis yang datang dan mereka duduk berkelompok menyendiri, menikmati hidangan lezat dan arak wangi. Banyak di antara para tokoh Kaipang ini adalah kenalan baik Qiang Kongcu karena mereka ini sesungguhnya bukanlah orang-orang jembel biasa, melainkan ahli-ahli silat yang berkeliaran di dunia Kang Ou sebagai pengemis. Bahkan dalam pesta di kebun kembang Pangeran Qiang ini, banyak orang-orang aneh sahabat Qiang Kongcu muncul sehingga tidak mengherankan apabila tempat pesta itu didatangi orang-orang yang tidak semestinya ikut berpesta, yaitu beberapa orang Wesio Gundul dan Tosu-Tosu Pertapa. Semua orang aneh ini datang hanya karena pesta diadakan di kebun Qiang Kongcu. Dan bukan hal yang aneh lagi kalau ada pula beberapa orang wanita cantik muncul dalam pesta. Bukan wanita-wanita cantik sembarangan, melainkan ahli-ahli silat pula yang menjadi sahabat Qiang Kongcu. 2 orang Enci adik Ci, dan 3 orang murid perguruan Ang Lian atau Teratai Merah yang amat terkenal di kota raja. 5 orang wanita ini berusia antara 20-30 tahun, berpakaian ringkas, tampak gagah namun tidak melenyapkan kecantikan mereka. Semua sahabat wanita Qiang Kongcu sudah dapat dipastikan cantik-cantik. Tentu saja mereka berlima memilih sebuah meja dan menjadi sekelompok, akan tetapi alangkah kecewa hati mereka ketika mendapat kenyataan bahwa Qiang Kongcu tidak hadir. Sebetulnya mereka hendak mempergunakan kesempatan ini untuk bertemu dan bercakap-cakap dengan orang yang selama ini menjadi buah mimpi, ingin melepaskan rindu. Kekecewaan mereka hanya sebentar karena sebagai pengganti Qiang Kongcu, di situ terdapat Suma Kongcu atau Suma Qiat yang ternyata dalam hal keramahan dan kepandaian bermanis muka dan memikat hati wanita tidak kalah lihai daripada Qiang Kongcu. Suma Kongcu ini segera duduk di meja kelompok gadis-gadis ini dan terjadilah percakapan yang asyik dan gembira. Apalagi ketika 5 orang gadis itu mendengar bahwa Kongcu ini juga seorang ahli silat yang pandai sekali. Ternganga mulut mereka menyaksikan ketika Suma Qiat menggenggam cawan arak, mengerahkan sinkang dan membuat arak di dalam cawan itu panas beruap dan mendidih. Biarpun wajah Suma Qiat tidak setampan Qiang Kongcu, namun harus diakui bahwa dia termasuk seorang pemuda yang berlagak dan tidak berwajah buruk. Adapun 8 orang pengemis yang menduduki sekitar meja di sudut adalah para pengemis yang tergolong gagah perkasa. Pengemis golongan sesat tidak berniat mendekati Qiang Kongcu yang mereka anggap sebagai seorang musuh. Bukankah Qiang Kongcu murid suling emas yang menjadi musuh besar pengemis golongan sesat? 8 orang pengemis yang kini berkumpul di situ adalah pengemis-pengemis golongan baju butut, bahkan di antara mereka terdapat seorang pengemis muda yang memegang sebuah topi butut berhias kembang. Pengemis muda belia yang tampan dan gagah. Dia ini bukan lain adalah Yu Xiangqi, atau Yu Pangcu atau Ketua Yu yang dihormati 7 orang pengemis lainnya karena dikenal sebagai ketua baru perkumpulan Kong Sim Kaipang. Yu Xiangqi yang datang bersama Kuilan di kota raja segera berpisah dari Dara yang dianggap sebagai adik angkatnya ini, kemudian ia menemui tokoh-tokoh pengemis di kota raja. Ketika mendengar bahwa ketua Kong Sim Kaipang ini berniat mencari suling emas, para tokoh pengemis segera berunding. Yu Pangcu, pendekar sakti suling emas adalah seorang sahabat dan semenjak dahulu kami menghormat dan mencintanya. Akan tetapi sayang sekali, tak seorang pun dapat mengatakan di mana dapat bertemu dengan pendekar itu. Dia datang dan pergi seperti dewa, tak pernah meninggalkan jejak.
Bahkan sudah bertahun-tahun tidak pernah orang melihatnya. Akan tetapi, yang sudah nyata, di kota raja ini terdapat seorang muridnya yang lihai, kata Pektung Lokai atau pengemis tongkat putih. Apakah Lokai maksudkan Qiang Kongcu? Haha, nama besar Qiang Kongcu sudah terkenal sampai jauh. Bukan hanya mengenal namanya, Lokai, malah secara kebetulan sekali saya sudah mendapat kehormatan berjumpa dengan Qiang Kongcu. Ah, begitukah? Kebetulan sekali. Kami mendengar bahwa di Taman Bunga Pangeran Qiang akan diadakan pesta umum. Marilah Yu Pangcu ikut bersama kami hadir di pesta itu. Kalau ada jodoh bertemu Qiang Kongcu, agaknya dia akan dapat menerangkan di mana Pangcu dapat bertemu dengan suling emas. Demikianlah, pagi hari itu Yu Xiangqi hadir bersama 7 orang tokoh pengemis kota raja. Akan tetapi alangkah kecewa hatinya ketika ia tidak melihat Qiang Liong dan mendengar bahwa pesta itu sengaja diadakan oleh keluarga Pangeran Qiang untuk menyambut kedatangan seorang keponakan mereka yang bersama Sumakiat. Makin besar rasa kecewa dan ketidaksenangan hati Yu Xiangqi ketika ia menyaksikan laga Suma Kongcu itu, yang duduk menjamu kelompok wanita-wanita cantik yang genit-genit dan mendemonstrasikan kepandaiannya, seperti main sulap membuat arak dalam cawan bergolak. Melihat pemuda berpakaian indah itu petantang petenteng dengan sombongnya ketika dipuji-puji tamu. Dia amat sombong. Akan tetapi harus diakui bahwa Elwekangnya hebat sekali, bisik pengemis di sebelah kiri Xiangqi. Melihat kepandaiannya, ia memang pantas menjadi saudara misan Qiang Kongcu, akan tetapi melihat kesombongannya, sungguh jauh bedanya. Xiangqi mengangguk-angguk. Kepandaiannya hebat, dan mungkin kesombongannya itu karena ia masih muda dan karena berhadapan dengan wanita-wanita. Pektung Lokai yang duduk di sebelah kanan Xiangqi, setelah melirik ke kanan kiri, berbisik. Sungguh mengherankan sekali. Begini sedikit orang-orang gagah yang sepatutnya hadir mengingat bahwa semua orang gagah menjadi sahabat Qiang Kongcu, sebaliknya banyak hadir orang-orang tergolong busuk dan banyak pembesar-pembesar penjilat dan perwira-perwira penting. Heran sekali. Orang macam apakah Suma Kongcu ini? Lokai, bukan urusan kita, tidak perlu kita ambil pusing. Kalau sampai nanti Qiang Kongcu tidak muncul, sebaiknya kita mohon diri dan meninggalkan tempat ini saja, berkata demikian Xiangqi mengangkat cawan arak dan hendak diminumnya. Akan tetapi dia menunda niatnya minum arak ketika pada saat itu terdengar suara nyaring, suara Kuilan. Gadis itu berseru dengan nyaring. Su Heng, mengapa kau berada di sini? Hanya sebentar Xiangqi menunda minumnya. Ia tersenyum, menenggak araknya dan berbisik kepada Pektung Lokai di sebelah kanannya. Wah, tentu akan terjadi keributan. Bagaimanakah tahu-tahu Kuilan si mutiara hitam muncul di tempat pesta ini? Telah kita ketahui bahwa Dara Perkasa ini melakukan perjalanan bersama Yu Xiangqi setelah pemuda ketua Kong Sim Kai Pang ini berjanji akan menganggapnya sebagai seorang adik angkat. Biarpun sikap Kuilan tidak berubah dan masih gembira dan jenaka seperti biasa, namun sikap Xiangqi terhadapnya sudah berubah. Pemuda ini menekan hatinya dan memaksa perasaannya untuk memandang gadis ini sebagai adik angkat, namun ia tak pernah berhasil sehingga sepanjang perjalanan Xiangqi nampak murung dan berduka. Akhirnya mereka tiba di kota raja dan di sini mereka berpisah. Xiangqi hendak menemui tokoh-tokoh pengemis untuk mencari keterangan tentang suling emas, sedangkan Kuilan mencari keterangan tentang Sumakiat seperti yang dipesankan gurunya. Diam-diam ia menjadi jengkel sekali. Di dalam kota besar seperti ini, di mana terdapat puluhan laksa orang, bagaimana ia dapat menemukan seorang Sumakiat? Selagi ia termenung di sore hari itu, duduk di bangku dalam ruangan depan kamarnya, ia mendengar suara ketawa cekikikan dan 2 orang gadis yang berpakaian ringkas berwajah cantik memasuki ruangan itu dari depan. Melihat cara mereka berpakaian, pedang yang tergantung di pinggang, dan langkah kaki mereka yang ringan, Kuilan dapat menduga bahwa mereka adalah 2 orang gadis ahli silat. Ia tertarik dan dari sudut matanya ia mengerling. Hatinya sudah tidak senang melihat sikap kedua orang gadis itu yang genit, akan tetapi karena mereka itu tidak ada hubungan dengan dirinya, ia pun diam saja dan hanya memperhatikan ucapan-ucapan mereka ketika mereka lewat di ruangan itu menuju ke kamar sebelah belakang. Wah, sayang sekali kalau dia tidak ada, Cici. Kalau dia tidak ada, untuk apa kita datang menghadiri pesta itu? Kata yang bertubuh ramping dengan sanggul rambut tinggi sambil menghela napas kecewa. Ih, yang kau pikirkan dia saja, Moi. Jangan khawatir, biarpun dia tidak ada, namun ada penggantinya. Aku mendengar bahwa keponakan Pangeran Qiang itu pun lihai dan tampan, Hai Hik. Aku sangsi apakah ada yang lebih hebat daripada dia. Siapakah namanya, Cici? Entah,
hanya aku mendengar bahwa dia disebut Suma Kongcu begitu. Suara percakapan mereka lenyap di balik pintu kamar mereka di sebelah belakang. Akan tetapi Quilan sudah mendengar cukup banyak. Nama Suma Kongcu membangkitkan perhatiannya. Bukan tidak boleh jadi bahwa Suma Kongcu yang dibicarakan dua orang gadis genit ini adalah Suma Kiat, suhengnya yang sedang ia cari-cari. Demikianlah, pada keesokan harinya, ketika pagi-pagi dua orang gadis itu pergi meninggalkan losmen, diam-diam ia membayangi mereka. Mula-mula ia meragu ketika dua orang gadis itu memasuki pekarangan gedung besar Pangeran Qiang. Akan tetapi ketika melihat bahwa di dalam taman di sebelah kiri rumah gedung itu terdapat banyak tamu bermacam-macam, bahkan ada yang berpakaian pengemis, setelah meragu sampai sejam lebih di luar, akhirnya ia berjalan masuk pula. Su Heng, mengapa kau berada di sini? Tegurnya ketika ia melihat Suma Kiat duduk menghadapi 5 orang wanita cantik, dan diantaranya adalah gadis-gadis yang ia lihat di losmen. Ada rasa girang terkandung dalam seruan Quilan karena hatinya lega bahwa akhirnya ia dapat menemukan suhengnya seperti yang diperintahkan gurunya. Seruan yang nyaring ini membuat banyak tamu menoleh dan memandang. Kecuali Yu Xiangqi, tak seorang pun di antara tamu itu mengenal gadis jelita yang bersikap lincah ini. Suma Kiat juga menengok dan ia meloncat bangun, menghampiri dan memegang tangan Quilan. Aha, Sumoy, alangkah girang hatiku melihatmu, betapa rinduku kepadamu selama ini. Suma Kiat yang memegang tangan gadis itu menarik dan ia hendak memeluk Quilan dengan pandang mata penuh nafsu. Su Heng, kau menjadi makin gila, bentak Quilan sambil merenggutkan tangannya terlepas dari pegangan pemuda itu, mulutnya cemberut dan matanya mengeluarkan sinar berapi. Ketika Suma Kiat yang masih tertawa hahaha itu hendak memegang tangannya lagi, Quilan menamparkan tangan pemuda itu dalam tangkisan yang dilakukan dengan keras. Suma Kiat terkejut, tangannya terasa sakit dan agaknya ia baru tahu bahwa Sumoy-nya marah benar-benar. Sumoy, mengapa marah? Tidak bolehkah aku melepas rinduku kepadamu? Sudah amat lama kita tidak saling berjumpa. Bodoh, tak malukah engkau? Bentak Quilan, mukanya kini menjadi merah ketika melihat betapa semua orang memandang ke arah mereka sambil tersenyum-senyum dan menahan ketawa. Suma Kiat tersenyum masam, sadar akan keadaan ini. Tadinya ia dipengaruhi rasa gembira melihat Sumoy-nya yang memang amat dirindukannya ini. Ketika ia masih tinggal bersama Quilan di istana bawah tanah, ia tidak merasakan sesuatu terhadap Sumoy-nya kecuali ingin menggodanya dan ia suka sekali melihat Sumoy-nya ini marah-marah. Setelah berpisah jauh dan lama, barulah ia merasa betapa tersiksa hatinya, betapa rindunya terhadap Quilan, dan baru ia sadar betapa besar rasa cintanya terhadap gadis itu. Kini melihat munculnya Quilan secara tiba-tiba dalam pesta, ia menjadi demikian girang sehingga tidak ingat bahwa sikapnya itu ditonton oleh semua tamu. Ia kini sadar lalu cepat berkata, maaf, Sumoy. Silakan duduk. Mari duduklah di sini dan ceritakan semua pengalamanmu. Oh ya, biarlah ku perkenalkan kau kepada para tamu. Tanpa mempedulikan sikap Quilan yang memprotes, pemuda ini memandang ke semua penjuru dan berkata dengan suara lantang. Para tamu yang terhormat, perkenankanlah saya memperkenalkan Sumoyku yang cantik jelita dan perkasa ini, Kam Quilan. Dan sambil tersenyum-senyum ia membalas para tamu yang terpaksa menunda percakapan, makan dan minum untuk berdiri dan menjura kepada mereka. Dengan tersipu-sipu Quilan terpaksa pula mengangkat kedua tangan ke dada membalas penghormatan mereka, kemudian karena takut kalau suhengnya yang otak-otakan ini melakukan hal-hal lain yang memalukan, ia cepat-cepat duduk di bangku menghadapi meja berhadapan dengan 5 orang wanita yang memandangnya dengan mata terbelalak dan mulut jelas membayangkan iri hati dan kebencian. Suma Kiat sebaliknya gembira sekali. Setelah Quilan duduk, ia bertepuk tangan memanggil pelayan, berseru. Lekas bawa hidangan terlezat dan arak terbaik untuk Kam Siokia. Bahkan para pelayan diam-diam mencibirkan bibirnya melihat sikap congkak melebihi pemilik rumah sendiri. Qiang Kongcu saja tidak pernah bersikap seperti itu. Diam-diam mereka membenci tamu ini, pemuda yang tinggi hati dan kasar. Namun Suma Kiat yang pada saat itu merasa menjadi peran utama karena pesta itu diadakan untuk menghormatinya, apalagi kini melihat Sumoy-nya datang, tidak tahu akan ketidaksenangan mereka ini. Sambil tersenyum-senyum ia duduk di sebelah kanan Quilan, kemudian berkata, oh ya, belum ku perkenalkan. Sumoy, 2 orang nona ini adalah Cici Moy atau Enci adik Sici, dan 3 orang nona ini adalah murid-murid kepala dari perguruan Anglian Bukoan. Mereka ini merupakan harimau-harimau betina kota raja, kepandaian mereka amat lihai.
Senang hati 5 orang gadis itu mendengar pujian ini. Mereka mengangkat kedua tangan dan menghormat Kuilan. Akan tetapi Kuilan bersikap dingin, bahkan terdengar berkata ketus, "Sudah, kalian berlima pergilah." Suma Kiat melongo dan 5 orang gadis itu menjadi pucat mukanya. Seorang di antara Cicimoy itu, yang tertua, kini menjadi merah mukanya dan bertanya, suaranya ketus. "Apa maksudmu? Maksudku sudah cukup jelas. Menggelindinglah kalian berlima pergi dari sini, aku hendak bicara berdua dengan suhengku." 5 orang wanita itu tak dapat menahan kemarahan hati mereka. Dengan muka merah padam mereka melotot kepada Kuilan dan seorang di antara murid kepala Anglian Bukoan membentak. "Orang tidak boleh menghina kami begini saja." Kuilan yang sejak tadi memang sudah gemas karena sikap suhengnya, kini pun marah. "Aku suruh kalian pergi, kalian anggap menghina? Kalau menghina, kalian ini perempuan-perempuan genit dan cabul tak tahu malu mau apa. Pergilah." Berkata demikian, Kuilan menggerakkan kakinya dan meja di depannya terbang ke arah 5 orang gadis itu. Kedua Cicimoy dan 3 orang murid kepala Anglian Bukoan bukanlah gadis-gadis sembarangan. Diserang begini biarpun tak secara tersangka-sangka dan dari jarak dekat, mereka masih sempat berjungkir balik ke belakang, kemudian secara berbareng mereka menggerakkan lengan ke depan menahan meja yang menyambal. Mereka terhindar dari hantaman meja, namun tak dapat menghindarkan diri dari serangan arak dan kuah daging sayur yang menyambar ke arah muka dan pakaian mereka dari mangkok-mangkok di atas meja. Muka dan pakaian mereka berlepotan kuah dan arak, dan celaka bagi mereka, kuah-kuah itu baru saja dihidangkan oleh pelayan dalam keadaan masih panas-panas. Tentu saja mereka menyumpah-nyumpah dan mencak-mencak. "Ah, Sumoy, jangan bikin ribut. Mari kita bicara." Suma Kiat sudah menyambar lengan adik seperguruannya dan menarik pergi dari taman, memasuki ruangan samping rumah itu. Kuilan ingin membangkang, namun ia masih ingat akan pesan gurunya dan tidak menghendaki pertempuran melawan suhengnya sendiri di tempat umum itu, maka ia menurut. Mulutnya cemberut dan matanya menyinarkan kemarahan. Setelah mereka berdua duduk di ruangan samping, Suma Kiat segera berkata dengan suara perlahan setengah berbisik, tetapi penuh kesungguhan. Matanya memancarkan kecerdikan yang mengagetkan hati Kuilan. "Ah, Sumoy, kau tidak tahu. Ibu yang mengatur semua ini. Tahulah engkau bahwa kakakmu ini menjadi calon kaisar?" Kuilan memandang, matanya terbelalak. Celaka, kiranya sinar kecerdikan di mata suhengnya itu hanya penonjolan dari kegilaannya yang makin menjadi. "Suheng, tak sudi aku mendengar ocehanmu yang tidak karuan ini." Anak bodoh, kau tidak percaya? Bukankah ibu yang menyuruh kau datang ke sini mencariku? Bantuanmu amat kubutuhkan. Kau lihatlah 5 orang wanita itu, dan para tamu itu, sebagian besar adalah sekutu kami." "Sekutu apa?" Kuilan mulai tidak sabar. "Sekutu untuk menjatuhkan kaisar, bekerja sama dengan bangsa Hesi-Hesia yang sudah siap bergerak." Ah, bukan main kagetnya hati Kuilan. Hal ini sama sekali tak pernah disangkanya. Jadi gurunya yang gila, juga suhengnya yang berotak miring ini, mempunyai rencana yang demikian gila. Ia cerdik, maka kini ia menahan kemarahannya dan berbisik. "Suheng, aku belum diberitahu bibisian tentang rencana ini. Apakah rencana itu dan bagaimana?" Ia pura-pura bersungguh-sungguh. Suma Kiat tersenyum, menengok ke sekelilingnya. "Ketahuilah, ibu membawa aku ke sini. Ini adalah gedung Pangeran Kiang dan engkau tahu, istri Pangeran Kiang bernama Suma Cheng, dan menurut ibu dia adalah bibiku, adik mendiang ayahku yang masih putra pangeran bernama Suma Boan." Sampai di sini Suma Kiat membusungkan dadanya. "Aku cucu pangeran. Karenanya aku berhak menjadi kaisar. Dan engkau menjadi puteri. Hahaha. Kalau aku menjadi kaisar, kelak engkau menjadi permaisuri, dan ibu menjadi ibu suri. Hahaha." Suheng, bicaralah yang benar. Bagaimana rencana itu? Apa yang telah terjadi? Banyak yang terjadi, adikku sayang. Bangsa Hesi-Hesia telah mengadakan hubungan rahasia dengan banyak pembesar di sini, dan yang hadir di taman itu sebagian besar adalah pembesar-pembesar yang telah sepakat untuk mengadakan persekutuan. Kau lihat Wesio yang duduk di sudut tadi? Dia adalah Cheng Kong Ho Siang, dia yang mewakili bangsa Hesi-Hesia. Dan ibu menunjuk aku untuk memimpin pergolakan dari dalam apabila saatnya tiba. Kau kira begitu mudah? Di sini banyak terdapat orang gagah yang tentu akan menentang pengkhianatan ini, Suheng. Kenapa Bibi Xian melakukan hal berbahaya ini? Siapa bilang tidak mudah? Kerajaan Sung amat lemah, kaisarnya seperti perempuan. Dan menurut kabar yang baru ku peroleh,
bangsa Khitan juga siap membantu bangsa Hesi-Hesia. Bohong. Quilan sendiri menjadi kaget mendengar suaranya yang spontan dan mengandung kemarahan itu. Tanpa disadarinya, ia kini telah menjadi pembela bangsa Khitan. Teringat ini, dan melihat pandang mata Suma Qiat penuh selidik, ia cepat menyambung. Aku mendengar bangsa Khitan bersahabat dengan kerajaan Sung. Tak mungkin mereka sudi bersekutu dengan bangsa Hesi-Hesia yang biadab, yang menyerang dan menghancurkan bengkau secara menggelap, yang dipimpin oleh wesio-wesio gila, manusia-manusia biadab berkedok pendeta. Kiranya pengetahuanmu cukup luas, Sumoy. Agaknya selama dalam perantauan ini engkau sudah menjumpai banyak pengalaman. Akan tetapi kau tentu belum tahu apa yang baru saja kudengar. Boule Kausu pimpinan bangsa Hesi-Hesia kini mendapat jalan untuk memaksa pemerintah kerajaan Khitan untuk bekerja sama dengan bangsa Hesi-Hesia. Aku tidak percaya. Bangsa Hesi-Hesia hanyalah bangsa biadab yang kecil jumlahnya, sedangkan Khitan adalah negara besar. Hahaha, mereka terpaksa harus memenuhi permintaan bangsa Hesi-Hesia setelah pangeran mahkota mereka terjatuh ke dalam tangan Bouleku. Apa? Quilan menekan perasaannya sehingga kekagetan hebat tidak terlalu menonjol pada wajahnya. Suma Qiat tertawa puas. Benar, pangeran mahkota yang bernama Talibu, pangeran Khitan itu kini menjadi tawanan Boule Kausu dan dia itulah yang akan menjamin bahwa kerajaan Khitan pasti akan suka membantu. Quilan tersenyum dingin untuk menutupi hatinya yang panas. Ia sudah mendengar dari Siang Qi bahwa Ratu Khitan yang menurut gurunya adalah ibu kandungnya itu memang mempunyai seorang putra angkat bernama Pangeran Talibu yang tampan dan gagah perkasa. Biarpun ia mengandung perasaan iri dan tidak senang kepada anak angkat ibunya itu, namun kini ia terkejut sekali mendengar betapa putra mahkota itu ditawan Boule Kausu. Urusan ini ternyata bukan urusan kecil dan sama sekali bukan urusan main-main. Kalau yang dikatakan pemuda gila ini benar, ia harus berusaha sedapat mungkin menolong putra angkat ibunya. Maka dengan cerdik ia lalu tertawa dingin yang sepenuhnya menonjolkan sikap tidak percaya. Su Heng, setelah lama merantau, engkau masih tetap seperti kanak-kanak, mudah saja diakali orang. Sudah jelas kau dibohongi orang, akan tetapi kau menerima dan menelannya begitu saja tanpa mau memeriksa lagi. Siapa mau percaya pangeran mahkota Khitan ditawan orang-orang Hesi-Hesia? Quilan sengaja mengeluarkan suara ketawa nyaring yang dia tahu menyakitkan hati pemuda ini. Dahulu kalau bertengkar, ia selalu tertawa seperti ini. Merah wajah Suma Qiat. Sumoy, kaulah yang bodoh dan tolol. Kau masih tidak percaya kepada aku, calon kaisar. Pangeran Talibu benar telah ditawan oleh Boule Kausu yang bermarkas di sebelah barat Lokyang, di lembah Sungai Kuning di kaki Gunung Funiusan. Tiba-tiba Suma Qiat menghentikan kata-katanya dan memandang ke kanan kiri dengan sikap kaget, seakan-akan ia baru ingat bahwa ia telah membuka rahasia besar yang tidak seharusnya ia katakan kepada siapapun juga. Sumoy, jangan bilang kepada siapapun juga. Akan tetapi pada saat itu perhatian mereka tertarik oleh suara ribut-ribut di luar ruangan itu, di taman. Mereka bergegas keluar, terutama Suma Qiat telah mendahului Sumoynya melompat keluar dan menghampiri para tamu yang tampak ribut. Di tengah taman itu berdiri seorang pengemis muda yang jangkung tampan, memakai sebuah topi lebar yang butut, akan tetapi dihias bunga memegang sebatang tongkat, berdiri dengan tegak, berhadapan dengan dua orang wanita Enci adik Sici. Dua orang gadis inilah yang ribut-ribut dan memaki-maki. Jembel busuk, jembel kelaparan, kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan, ya? Kami bukanlah gadis-gadis macam iblis tadi yang boleh kau permainkan, bentak gadis muda Sici, sedangkan encinya sudah meraba gagang pedangnya. Pengemis muda itu bukan lain adalah Yu Xiangqi. Dia tadi melihat munculnya Quilan dan sudah ia duga bahwa gadis itu tentu akan menimbulkan keributan sesuai dengan wataknya. Ketika ia melihat Quilan mempermainkan 5 orang wanita cantik yang duduk semeja dengan Suma Qiat, diam-diam ia tertawa. Memang 5 orang wanita itu patut diberi sedikit hajaran. Dia sudah mendengar siapa adanya 5 orang wanita itu. Akan tetapi ketika ia melihat Quilan pergi ke dalam gedung bersama Suma Qiat yang disebut Su Heng oleh Quilan, timbullah kekhawatirannya dan hatinya menjadi jengkel sekali. Jengkel melihat kenyataan bahwa temannya yang dianggap adik angkat, wanita yang pernah merebut cinta kasihnya itu ternyata adik seperguruan pemuda bangsawan memuakkan ini. Jengkel pula karena Quilan tidak mempedulikannya, bahkan kini masih bersama pemuda itu. Ia khawatir sekali. Pada saat itulah ia mendengar betapa 5 orang wanita yang merasa terhina oleh Quilan,
mengeluarkan kata-kata memaki-maki Kui Lan secara kasar sekali. Yu Xiangqi tentu tidak begitu mudah mencari keributan, apalagi mengingat bahwa di situ adalah tempat tinggal Qiang Kongcu murid suling emas. Akan tetapi karena ia merasa khawatir akan keadaan Kui Lan yang masuk ke dalam gedung bersama pemuda sombong tadi, kini melihat adanya kesempatan untuk menarik perhatian Kui Lan keluar dari gedung. Tanpa ragu lagi ia lalu bangkit berdiri dari tempat duduknya setelah berbisik kepada para pengemis lainnya. Jangan heran akan sikapku. Sambil memandang 5 orang gadis itu, ia membentak, suaranya nyaring. Kuharap kalian berlima tahu diri dan tidak membuka mulut sembarangan mengeluarkan kata-kata kotor menghina Kam Li Hiap. Tidak sadarkah bahwa tadi Kam Li Hiap telah mengampuni jiwa anjing kalian? Ucapan ini sungguh hebat dan pedas. Biarpun mereka berlima itu wanita, namun tokoh-tokoh kota raja tahu belaka bahwa ilmu kepandaian mereka tidak boleh dipandang rendah. Apalagi 3 orang murid kepala Anglian Bukoan yang amat berpengaruh karena perguruan mereka. Dan kini seorang pengemis muda yang tidak terkenal berani mengeluarkan ucapan yang demikian pedas. Juga 5 orang itu terkejut, wajah mereka berubah merah dan tak dapat ditahan lagi kemarahan orang termuda dari Cici Moi yang bernama Ci Bewe, meloncat bangun menghadapi Yu Xiangqi dan memaki-makinya seperti tadi. Xiangqi tersenyum mendengar maki-makian ini, kemudian menambah panasnya api yang ia kobarkan. Kam Kui Lan bukanlah iblis betina, melainkan seorang wanita gagah perkasa, seorang pendekar, tidak seperti kalian ini 5 ekor tikus betina yang genit. Jembel busuk mau mampus, bentak Cileng, Enci Cibewe yang sudah mencabut pedang dan dengan gerakan kilat pedangnya menyambar dengan sebuah tusukan ke dada Xiangqi. Wut, tusukan itu mengenai angin karena tubuh Xiangqi doyong ke belakang. Pemuda ini tanpa merubah kedudukan kakinya telah mampu mengelak dengan amat mudahnya. Ia tertawa mengejek, gadis galak dan canggung macam engkau ini berani menghina Kam Li Hiap? Sungguh menjemukan. Enci, mari kita bunuh jembel ini. Cibewe juga sudah mencabut pedangnya dan membacok. Namun kembali bacokannya mengenai angin. Hayo, kalian yang 3 orang lagi tidak ikut maju. Maju dan keroyoklah, perempuan-perempuan macam kalian mana ada kepandaian? Xiangqi mengejek terus. Marahlah 3 orang murid kepala Anglian Bukoan. Mereka pun dapat menduga bahwa dari gerakan pemuda jembel ini, 2 orang Enci adik Ci sama sekali bukan tandingannya. Mereka mencabut pedang dan bergeraklah 5 orang gadis ini menyerang kalang kabut. Biarpun dibandingkan dengan Xiangqi tingkat ilmu silat mereka masih jauh, namun karena mereka maju bersama dan mengeroyok dengan nafsu membunuh, Xiangqi tidak berani memandang rendah. Tangan kirinya menyambar topinya, sambil bergerak dengan lincah ia mengayun topi dan tangan kanan. Siut-siut bret-bret, terdengar 5 orang itu menjerit kaget dan di lain saat rambut mereka yang digelung rapi itu sudah terlepas semua ikatannya, cerai-berai dan aut-autan karena pita rambutnya telah putus oleh renggutan jari tangan Yu Xiangqi. Mereka hanya merasa betapa pandang mata mereka gelap karena muka mereka tiba-tiba tertutup topi lebar yang baunya apek oleh keringat, kemudian merasa rambut mereka terlepas ikatannya. Ketika mereka memandang, pita-pita rambut mereka telah berada di tangan Xiangqi yang tertawa-tawa. Bukan main kaget dan marah hati mereka. Kaget karena tidak mengira bahwa jembel muda ini benar-benar luar biasa lihainya dan marah karena peristiwa yang terjadi di depan banyak tokoh Kang Ou itu merupakan penghinaan bagi mereka. Kemarahan inilah yang membuat mereka lupa diri, lupa akan pesan guru-guru mereka bahwa menghadapi seorang yang jauh lebih lihai, tiada gunanya berlaku nekat karena takkan dapat menang. Dengan gerakan ganas mereka sudah menyerbu lagi mengeroyok Xiangqi. Pemuda ini menjadi girang karena usahanya memancing Kui Lan keluar berhasil. Ia sudah melihat gadis itu muncul keluar di belakang Suma Kongcu, maka hatinya menjadi lega dan ia berniat mengakhiri perkelahian dan meninggalkan tempat itu.